Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Puji Rahayu. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai bab Asmaul Husna. Tidak sedikit dari kita sudah tahu apa itu Asmaul Husna, dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua. Asmaul Husna juga sering kita ucapkan atau bacakan, apalagi pada anak-anak yang masih dalam mengenyam pendidikan, baik di madrasah maupun di sekolahan. Hampir setiap hari dilantunkan di awal sebelum belajar. Teman-teman, pasti bukan hal yang tabu lagi ketika kita mendengar Asmaul Husna itu apa artinya. Jadi artinya adalah nama-nama Allah, Tuhan dalam Islam, yang indah dan baik. Asma berarti nama, dan itu penyebutan ya teman-teman. Dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna sendiri memiliki arti nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas 5 perihal Asmaul Husna. Sebelum kita membahas mengenai berikut, maka di sini ada firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik berjumlah 99, dan barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Dan teman-teman, kali ini kita akan membahas 5 nama Allah yang terbaik ya. Semuanya baik, tapi kita akan mengupas hanya 5 saja. Teman-teman, yang pertama itu ada Al-Alim. Al-Alim sendiri itu artinya maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang nampak ataupun yang gaib. Karena apa? Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya pastinya diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan menjadi atau terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Masya Allah, sungguh luar biasa ya teman-teman. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kuasanya Allah. Ada firman-Nya Allah di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah, luar biasa ya teman-teman. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa Allah itu menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian atau kita semua dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Jadi teman-teman, barang siapa mereka jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah sangat meridhoinya dan sangat menyenangi para hamba-hambanya yang suka mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya kepada siapapun. Dan perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah itu Al-Alim. Kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa teman-teman? Pastinya dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai ya teman-teman. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti apa? Ada ibarat kata, ketika kita tahu pohon padi atau tanaman padi itu ketika berisi pastinya akan merunduk, tidak mungkin dia akan tegak lurus. Biasanya tanaman padi itu kalau tegak lurus tidak akan ada isinya ya, atau bisa dikatakan kalau bahasa Jawa itu gabuk gitu ya teman-teman, jadi tidak berisi. Nah, kalau kita berpengetahuan yang luas pastinya kita juga akan merunduk, biarpun itu kita tahu dan tidak merasa sombong, tetap rendah hati. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah maha teliti. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Allah itu maha teliti terhadap semua ciptaannya. Menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan Allah itu maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Percaya atau tidak, wajib kita percaya ya teman-teman, pastinya kita bisa buktikan di sekeliling kita. Nah, demikian pula ya teman-teman, Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 16 yang berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teman-teman, jadi Allah itu apapun, sekecil apapun yang kita kerjakan, pastinya Allah itu mengetahui dan maha teliti. Contoh saja kita mencubit teman kita, pasti kita diketahui Allah. Allah mengetahui, melihat. Hal mencubit itu kan hal yang biasa, hal yang lumrah, atau bisa dikatakan hal yang sepele, tapi tidak teman-teman. Allah tetap menghitung, tetap meneliti apapun yang kita kerjakan itu tahu, karena Allah itu maha teliti gitu ya teman-teman. Selanjutnya, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah itu maha teliti. Bisa juga hendaklah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan. Yang akan kita lakukan itu seperti apa, baik atau buruk, terus kedepannya bagaimana, merugikan orang lain atau tidak, itu wajib kita pikirkan dengan matang-matang ya teman-teman. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lain. Contoh kalau di tempat lain itu di masyarakat atau di dalam organisasi dan lain sebagainya.
Orang yang teliti itu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Contoh saja ini ya teman-teman, ketika kita menjumlahkan jumlahan atau bilangan, kalau kita tidak teliti pastinya hasilnya akan salah. Kalau salah kita pasti akan menyesal, kenapa nggak seperti ini perhitungannya, kan gitu ya teman-teman. Lalu kita akan membahas poin yang ketiga adalah asami. Asami sendiri itu artinya maha mendengar. Allah itu teman-teman maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suaranya itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, teman-teman, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus mau mendengar orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu bagaimana ya sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikannya? Tentu kita harus sampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan cara apa? Dengan sikap yang baik dan tutur bahasa yang santun. Nah, teman-teman, Allah itu kan maha mendengar ya kan? Jadi apapun itu keluh kisah kita curhatkan kepada Allah di sepertiga malam, Allah pasti akan mendengar. Apapun itu doa, baik secara pikiran, hati itu kita pasrahkan kepada Allah, curhatkan di sepertiga malam. Apa sih itu sepertiga malam? Pastinya sudah tahu ya, sepertiga malam itu tahajud gitu teman-teman. Nah, teman-teman, lalu bagaimana ketika ada teman kita yang curhat? Apakah kita wajib mendengarkan? Iya, teman-teman. Kalau dia itu curhat mengenai kepribadian atau lain sebagainya yang dikiranya itu kalian itu bisa sebagai tempatnya, monggo didengarkan dengan baik. Dengan cara apa? Simpan rahasia itu rapat-rapat, jangan sampai dibicarakan kepada orang lain. Nah teman-teman, asami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kita juga harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Jadi teman-teman, kita juga diwajibkan jangan suka nyebar hoax atau fitnah. Bisa jadi hoax itu bisa menjadikan kerugian bagi kita. Karena apa? Tidak baik juga, yang nanti bisa merugikan moral orang lain juga, ataupun kerugian terhadap orang lain juga. Jadi jaga lisan, ucapan, mata, tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah al-basir, memiliki arti maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Teman-teman, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga teman-teman harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita tersendiri, agar hidup menjadi lebih terang, terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Nah teman-teman,
Jadi ketika kita melihat fenomena alam atau kejadian yang lain, teman-teman jangan serta-merta langsung menyimpulkan seketika. Baik sudut pandang kita berbeda dengan orang lain ya. Jangan langsung menjustifikasi bla 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 bla, enggak boleh. Allah itu maha melihat. Sekecil apapun itu Allah maha mengetahui. Jadi yang terakhir adalah al-adl yang memiliki arti maha adil. Teman-teman semuanya perlu kita ketahui Allah itu maha adil terhadap makhluknya siapapun yang Allah kehendaki. Contoh kecil ya teman-teman, Allah itu tidak pilih kasih. Contoh saja tidak kepada anak kecil, anak remaja, orang dewasa maupun orang tua, tidak perempuan, tidak laki-laki, bahkan tidak pandang bulu. Teman-teman, Allah maha adil terhadap siapapun. Contoh kecil, ketika kita menyakiti orang lain, secara tidak langsung Allah itu akan membalas. Tidak sekarang, ataupun bisa juga lusa. Teman-teman, pembalasan Allah itu tidak serta-merta langsung dicubit, langsung tidak. Tapi bisa bentuk fisik, materi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, saya harap ketika kita melakukan apapun itu, baik ucapan, tindakan, perilaku, wajib kita pikirkan terlebih dahulu secara matang-matang. Jangan sampai kita merugikan orang lain, jadi diri sendiri yang kita rugikan gitu ya teman-teman. Apapun yang kita kerjakan, wajib kita untuk ditelaah lagi. Ini baik enggak ya kiranya? Itu baik enggak ya? Atau ini jelek ya? Berarti kalau jelek saya harus tinggalkan. Kalau baik saya langsung laksanakan. Kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.